Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan materi tentang ijtihad dan mujtahid sebagai tugas untuk memenuhi nilai usul fikih. Ijtihad adalah bentuk masdar yang berasal dari kata ijtahada yang memiliki arti bersungguh-sungguh, berusaha keras, atau mengerjakan sesuatu dengan susah payah. Sedangkan menurut istilah, para ahli usul berbeda-beda dalam memberikan pendapat. Di antaranya yaitu ijtihad adalah mencurahkan sekadar kemampuan untuk mendapatkan hukum syar'i yang bersifat operasional atau pengamalan dengan cara mengambil kesimpulan hukum atau yang disebut dengan istinbat. Kemudian dari rumusan Al-Amidi masih saja dianggap kurang tepat oleh sebagian ahli, sebab di dalamnya tidak memasukkan kata al-fiqhu atau orang-orang yang benar-benar menguasai dasar-dasar hukum fikih, sehingga harus menambahkan lagi kata al-fiqhu dalam redaksinya, yang berarti ijtihad adalah pencurahan seorang fikih akan semua kemampuan yang telah ada untuk mencari hukum syarak yang sifatnya doni, sebagai dirinya merasa tidak mampu lagi untuk mencari tambahan kemampuannya. Kemudian fungsi dan tujuan ijtihad. Fungsi ijtihad antara lain yaitu: 1. Sebagai salah satu alat untuk menentukan hukum tentang segala persoalan baru yang sedang terjadi dengan tidak meninggalkan kenyataan bahwa perbuatan orang-orang dewasa itu selalu mengalami perubahan yang terus-menerus. Sebab tanpa terjadinya perubahan yang terus-menerus, tarikh tasyri' dalam Islam tidak ada gunanya. Yang kedua yaitu sebagai salah satu sumber modernisasi hukum dalam Islam. Sebab dengan ijtihad, hukum Islam selalu berpenampilan baru sesuai dengan selera dan gaya modern tanpa meninggalkan sifat bawaannya sebagai rahmatan lil alamin. Begitu juga jiwa dan pandangan zaman. Yang ketiga, sebagai salah satu sistem berpikir ilmiah yang islami, sebab dengan ijtihad kemerdekaan berpikir benar-benar dapat terwujud, sekalipun kemerdekaan itu tidak diperbolehkan lepas dari ikatan-ikatan dan disiplin-disiplin yang telah diatur secara demokratis oleh Al-Quran, hadis sebagai dasar asasinya. Kemudian tujuan ijtihad. Melihat dari fungsi ijtihad seperti yang disebutkan tadi, maka tujuan utama ijtihad yaitu bagi yang telah memiliki persyaratan-persyaratan secara sempurna. Yang pertama, supaya dalam mengembangkan operasionalisasi ajaran Islam sesuai dengan dasar asasinya, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum, sehingga tidak selalu menggantungkan diri pada adanya sabda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, supaya bisa menetapkan hukum-hukum yang terkandung dalam kedua sumber dasarnya secara baik dan sempurna sesuai dengan yang dikehendaki oleh syari' itu sendiri. Selanjutnya yaitu mujtahid. Mujtahid yaitu orang yang melakukan ijtihad, itu dinamakan mujtahid. Ada beberapa macam mujtahid atau pembagian mujtahid. Yang pertama yaitu mujtahid fi al-syar'i, atau diistilahkan dengan nama mujtahid mutlak, yaitu mujtahid yang memiliki semua persyaratan yang harus ada padanya secara sempurna dan dia melakukan ijtihad dalam berbagai masalah hukum syariah. Yang kedua yaitu mujtahid muntasib, atau mujtahid yang berafiliasi, atau mujtahid mutlak ghairu al-mustaqil. Syarat-syarat menjadi mujtahid:
yaitu satu, harus mengerti dan memahami bentuk seluk-seluk bahasa Arab secara sempurna. Yang kedua, harus mengerti dan paham betul ilmu tafsir dan seluk-beluknya secara sempurna. Ketiga, mengetahui dan memahami betul masalah-masalah hadis dan seluk-beluknya secara sempurna. Selanjutnya, mengetahui seluk-beluk masalah nasih dan mansukh supaya penetapan hukumnya tidak dengan menggunakan dasar dalil yang sudah dimansukh. Yang selanjutnya yaitu mengetahui benar terhadap ilmu usul fikih secara sempurna, sebab ilmu ini menjadi dasar utama bagi para mujtahid dalam berijtihad. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya iri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.